Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jenderal Sudirman rahimahullah. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah. Hari ini kita awali dengan tadi sahur, setelah itu sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan aktivitas kita hari ini. Ramadan memasuki hari keberapa, Pak? 15. Ada yang sudah 17, Pak? Belum. 15. Sudah separuh Ramadan ya, Pak. Tidak berasa ya, Pak? Berasa kita sudah banyak belajar dari bulan Ramadan ya, Pak. Nah, salah satu proses belajar yang hari ini mau saya sampaikan adalah bahwa dengan berpuasa itu kita sedang belajar untuk ikhlas. Ikhlas itu mudah apa tidak, Pak? Kalau disebutkan mudah, tapi kalau dilaksanakan susahnya luar biasa nih, Pak. Karena ikhlas itu adalah ketika kita beramal, menunjukkan amal kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat tidak mudah. Karena kita itu manusiawi, Pak. Mudah sekali dialihkan oleh hal-hal yang lain. Terutama ketika kita beribadah. Ya kalau mau contoh sederhana, kita bisa belajar dari buah kelapa, Pak. Kita ngupas kelapa dengan ngupas mangga sama, Pak? Halusan yang mana? Kalau kelapa, Pak? Pakai linggis, digebuk sekeras-kerasnya supaya dia pecah dan bisa kita ambil kelapanya. Kalau mau diambil santannya, diapain kelapanya, Bu? Diparut, setelah itu diperas. Pernah santannya ngambek, Pak? Pernah? Terus berubah nggak jadi santan gitu? Bu, sering masak opor, Bu? Ada santan nggak di dalamnya, Bu? Bu, ada ya, Pak, santan di dalam opor. Begitu makanannya jadi namanya apa? Opor ayam. Iya, Pak. Kenapa nggak dibilang ayam santan? Pernah nggak santannya protes? Saya kan bagian dari opor ini, kok nama saya tidak disebut gitu. Nah, itu ikhlas. Kalau kita bisa beribadah seperti itu, tanpa memperhatikan kita disebut atau enggak, menjadi bagian atau enggak, itu ikhlas. Nah, sulit menumbuhkan itu kalau tidak dilatih. Allah memberikan kesempatan kita 1 bulan penuh melatih ikhlas itu. Kenapa tidak? Siang saat tengah matahari terik dan panas, Bapak beraktivitas, apa yang menghalangi Bapak untuk tidak mampir ke warung, Pak? Padahal uangnya ada di dalam dompet, nggih, Pak? Apa yang menghalangi kita? Ikhlas dan niat beramal untuk menyelesaikan puasa kita hari itu kan, Pak. Bisa aja kan melipir sebentar, pulang-pulang kayak orang lapar masih bisa nggih, Pak? Tapi karena kita sedang melatih ikhlas kita itu, kita bisa melewatkan. Maka Bapak Ibu, ini saya ceramahnya setengah jam nggih, Pak. Nah, itu boleh jadi jawabannya nggak ikhlas dari itu. Terpaksa nggih, Pak. Ngapunten. Pak, ada 2 cara agar bagaimana ikhlas itu bisa tumbuh dalam diri kita. Imam Ibnu Qayyim mengajarkan dalam kitab Al-Fawaid, kita harus pintar menjaga jarak dengan apa yang kita miliki. Kata Imam Ibnu Qayyim, qat'u ala'iqil batin min ala'iqil zahir. Kita harus bisa memutus ikatan batin kita dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita, materi terutama. Kalau kita bisa memutus itu, pama taqatuha la yadurraha ala iqdhahir. Kalau kita bisa memutus itu, Pak, ikatan batin itu, maka kita tidak akan terganggu ketika harta itu harus kita belanjakan atau harus hilang dari kita. Sederhananya, menggenggam harta itu cukup dengan tangan. Jangan dengan hati, Pak. Kalau kita genggam dengan hati, maka hati kita akan terbebani. Apalagi kita merasa berat mengumpulkan harta itu, tiba-tiba harus dibelanjakan. Tapi kalau menggenggamnya dengan tangan,
kapanpun kita bisa melepaskan, kapanpun harta itu bisa kita belanjakan. Kalau mau contoh konkretnya, ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Ini orang paling kaya di zaman Nabi, Pak. Dan gagal menjadi miskin karena beramalnya selalu ikhlas. Pada saat Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, harta yang dia tinggalkan buat keluarganya itu sejumlah 3.200.000 dinar, Pak. Itu kalau dirupiahkan sekarang setara 6,7 triliun hartanya, Pak. Tapi apakah anak-anaknya silau, Pak? Enggak. Anak-anaknya diajarkan dengan baik sehingga 3 tahun setelah kematian bapaknya baru harta itu dibagi. Dalam 3 tahun itu dia setiap kali musim haji anak-anaknya berangkat ke Makkah, membawa sebagian harta bapaknya, bertanya kepada orang yang naik haji waktu itu, adakah bapakku punya hutang? Kalau almarhum bapak punya hutang kita selesaikan. Kalau nggak ada yang mengaku harta itu didistribusikan, disedekahkan. Itu anak-anaknya Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Yang diajarkan kepada anak-anaknya itu adalah bahwa harta itu bukan ghayah, bukan tujuan. Tapi harta itu adalah wasilah, perantara kita mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah. Jangan kebalik, Pak. Kalau kebalik tujuan hidup kita 7 kali 24 jam ngumpulkan harta. Padahal harta itu sejatinya ketika kita meninggal dunia masuk ke kubur, Pak. Rubicon di bawah, Pak. Enggak kan, Pak? Nah itu. Maka yang diajarkan kepada putra-putrinya adalah bahwa harta itu wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan. Ya, Pak? Dan itu dicontohkan sendiri oleh Abdurrahman bin Auf semasa dia hidup. Ketika Nabi butuh logistik untuk perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf mensedekahkan 200 uqiyah emas. 1 uqiyah itu setara 31 gram. Itu kalau dirupiahkan 6 miliar, Pak, sedekah. Itu belum seberapa. Dia juga pernah bersedekah memberi donasi untuk veteran perang Badar. Sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup dari perang Badar. 1 orang 400 dinar. Yang dia kasihkan itu 100 orang. Berarti sekitar 40.000 dinar. Itu kalau dirupiahkan 77 miliar, Pak. Sanggup kita bersedekah, Pak? Kita mau ke masjid aja bawanya yang pakai golok ya, Pak. Berapa, Pak, pakai golok? Yang pakai golok itu berapa? 1.000 rupiah. Nanti tanya Mas Takmir ini kalau dia buka celengan itu, kotak amal itu. Itu banyak yang pakai golok di situ, Pak. Padahal yang lebih pantas ada di masjid yang pakai peci. Pakai peci berapa, Pak? 100.000. Jarang 100.000 mampir ke masjid, Pak. Lebih banyak ke mall, ke pasar. Ya, pernah 100.000 sombong sama 1.000 rupiah. Kamu pernah mampir ke masjid 1.000 rupiah. Mampir ke mall. Dijawab sama 1.000 rupiah, pernah lah gitu. Tapi cuma di parkirannya, Pak. Gak sampai masuk ke dalam dia. Karena yang 1.000 itu untuk bayar parkir. Tapi dibalas sama 1.000 rupiah. Kamu 100.000 pakai peci pernah masuk masjid? Kita ini loh yang menuhin kotak amal itu. Padahal kita nenteng golok ke masjid. Malu kita. Tapi kamu yang pakai peci gak pernah masuk ke masjid. Bawa, Pak. Ajak dia beramal ke masjid. Nah itu. Abdurrahman bin Auf tidak pelit dengan hartanya. Tapi suatu hari dia pernah terganggu, Pak. Ketika Nabi bilang, ini nanti Abdurrahman bin Auf masuk surganya paling terakhir. Kenapa ya Rasul? Karena harta kamu banyak, prosesnya panjang. Hisapnya panjang, evaluasinya panjang. Sedih dia, Pak. Padahal Abdurrahman bin Auf itu termasuk 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan Allah masuk surga. Karena dia bagian dari as-sabiqun al-awwalun. Orang pertama yang masuk Islam, mensupport Islam. Dengan harta dan dengan tenaganya. Sedih dia. Sampai suatu hari ketika para sahabat Nabi pulang dari perang Tabuk, para sahabat kecewa dan sedih, Pak. Karena apa? Karena kebun kurma yang mereka tanam, yang mereka jaga, itu rata-rata rusak. Kurmanya membusuk karena ditinggal pergi perang. Ya, Pak. Sedih para sahabat.
Nah ini kata Abdurrahman bin Auf, kesempatan saya menghabiskan harta. Dia kumpulkan para sahabat itu Pak. Dia bilang kepada para sahabat, seluruh para sahabat yang punya kebun korma yang busuk, panen semuanya, antar ke rumah saya bayar dengan harga normal Pak. Dibeli semua korma busuk itu. Abdurrahman bin Auf senang dan sahabat Nabi juga senang. Yang gagal panen jadi bisa panen. Abdurrahman bin Auf juga senang karena hartanya bisa dibelanjakan di jalan Allah. Tapi Pak, caranya Allah bekerja itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf ikhlas beramal, Allah melipat gandakannya. Dengan cara apa? 2 hari kemudian datang kafilah dari Yaman. Datang ke Madinah, pengen membeli semua korma busuk yang ada di situ. Nah, dibayar dengan harga berkali lipat. Enggak jadi miskin Abdurrahman bin Auf. Balik lagi hartanya bahkan bertambah. Ternyata apa? Di Yaman waktu itu sedang ada pandemi. Nah obatnya adalah rendaman korma busuk itu. Nah itu cara Allah bekerja. Dalam Al-Quran Allah bilang, "Mayyukridullaha qardan hasanai yudha'ifu lahu liman yasha." Kalau kita mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik, atau dalam artian kita mau beramal dengan ikhlas, Pak, Allah lipat gandakan dengan berkali lipat sesuai yang Dia inginkan. Itu yang tadi ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf. Harta itu cukup digenggam dengan tangan. Ketika ada panggilan beramal, dia keluarkan semuanya. Tapi kalau kita mungkin tidak bisa seperti itu. Setidaknya di bulan puasa ini kita tetap mau beramal, nggih Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengajarkan kepada kita, beramallah, setelah beramal lupakan. Biarkan Allah yang menyimpannya, biarkan malaikat yang mencatatnya, setelah itu lupakan. Dalam hadis Nabi mengajarkan, kalau kita bersedekah dengan tangan kanan, kalau bisa tangan kiri tidak tahu. Jadi kalau mau bersedekah silahkan bawa sedekah terbaik kita. Setelah kita masukkan ke dalam kotak amal itu selesai, jangan diingat kembali. Ya nggak harus juga mau ngasih sedekah 3 bungkus nasi sambil selfie ya Mas. Cekrek. Habis itu diupload di Instagram. Ya Mas ya. Mungkin niat kita baik, tapi niat baik kita itu memancing orang mengomentari yang tidak baik. Karena kita tidak bisa memaksakan semua orang. Semua orang itu punya isi kepala yang berbeda-beda. Ketika dia lihat yang kita lakukan itu ada aja komen negatif kan. Alah, sedekah nasi bungkus 3 aja pakai dipoto gitu dan diupload. Saya nyumbang seekor kambing nggak bilang-bilang tapi nulis di Instagram. Iya Pak? Niat kita bagus tapi niat kita itu memancing orang menjadi salah sangka. Jadi beramal, setelah beramal lupakan. Dan kalau kita menyematkan niat ikhlas di situ, insya Allah aman. Ada kisah Pak. Ada seorang anak muda yang dia bertani ketela. Katakanlah namanya Naufal. Suatu hari dia panen dengan ketelanya itu cukup banyak dan dia bawa ke pasar mau dia jual. Tapi sebelum dia jual dia sisihkan 3 kilo masukkan ke dalam kresek. Niatnya yang 3 kilo itu mau dia sedekahkan kepada Pak Yai di kampungnya Pak. Nah setelah dia menyelesaikan urusannya dia di pasar, dia bawa yang 3 kilo itu dia antar ke rumah Pak Yai. Dia ketok, "Assalamualaikum Pak Yai, saya mau berbagi, kebetulan panen ketela saya cukup baik pada tahun ini." Dia kasihkan 3 kilo ketela itu kepada Pak Yai. Dan Pak Yainya ini adalah orang yang pencinta sedekah. Setelah dia si Naufal mau pulang, dia panggil istrinya, "Bu, kita di dapur punya apa?" Kata istrinya, "Kita nggak punya apa-apa Pak hari ini. Tapi kemarin ada yang ngasih anak kambing Pak, itu ada diikat di bawah pohon mangga." "Udah kasihkan," kata Pak Yai. "Pak, 3 kilo ketela, pulang-pulang bawa anak kambing." Papasan dia di jalan dengan temannya Ahmad. Nah Ahmad nanya, "Dari mana kamu bawa kambing ini?" Diceritain. Dia tadi sedekah sama Pak Yai ngantarin 3 kilo ketela, pulang-pulang dioleh-olehi kambing. Nah otak dagangnya Ahmad berjalan Pak. Langsung dia pergi lari ke Super Indo, dia beli durian montong yang besar itu 3 biji Pak. Sepanjang jalan dia bilang, "Ini mau saya antar ke rumah Pak Yai. Kalau ketela pulang bawa anak kambing, durian montong 3 pulang bawa apa Pak?"
Bawa apa Pak? Minimal induknya kambing ya Pak. Nah itu. Pergilah dia antar ke rumah Pak Yai. Dia bilang, Pak Yai saya mau bersedekah. Ikhlas Pak Yai. Ditambahin kata ikhlas Pak. Dia antar, dia bawa. Setelah dia mau pulang, saya ikhlas ya Pak, saya mau pulang dulu. Sama Pak Yai kebetulan sama polanya dengan tadi dengan si Naufal. Pak Yai nanya pada istrinya, kita di dapur punya apa? Nggak ada apa-apa Pak Yai. Ada ketela 3 kilo. Dikasih, itu bagiannya Nopal tadi Pak. Dikasihkanlah ketela 3 kilo sebagai ganti durian montong 3 biji yang besar. Bapak bisa bayangkan dia sepanjang jalan menuju rumah itu hatinya gimana. Itu kalau orang beramal tidak ikhlas. Berharap sesuatu. Dan kadang-kadang harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu yang diajarkan Nabi. Silahkan beramal, tapi beramallah dengan yang terbaik yang kita miliki. Setelah itu lupakan, biar Allah yang menghitungnya. Kalau kita ungkit-ungkit yang kita amalkan itu Pak, kamu kemarin kalau enggak saya sekolahkan jadi gelandangan kamu. Percuma. Dengan kita menyebut itu menghilangkan pahala kita beramal itu. Dalam bahasa Al-Quran itu seperti orang yang menenun kain, tapi setelah jadi dia bongkar lagi. Sia-sia pekerjaan. Jadi itu Pak, selama bulan puasa ini kita dilatih untuk membangun semangat ikhlas dalam kita beramal. Caranya ada 2. Yang pertama, harta itu cukuplah dia menjadi wasilah, menjadi perantara dalam kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan salah tujuan. Dan yang kedua, beramallah dengan yang terbaik yang kita miliki. Dan itu lalu kemudian kita lupakan. Ya persis kayak kita hari ini tadi sahur makan sesuatu yang luar biasa enak dan mahalnya. Ketika nanti pagi ditinggal di toilet gak diingat lagi kan Pak. Nah kalau bisa seperti itu. Pak, mudah-mudahan dengan 2 semangat ini tadi kita bisa menjadikan ibadah puasa kita sebagai media kita untuk belajar menjadi jauh lebih ikhlas, jauh bisa menerima dan jauh bisa memberikan ibadah yang kita lakukan itu dengan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.